Kalau kita bicara soal sosiologi hukum, sebenarnya kita sedang membicarakan hubungan antara hukum dengan masyarakat. Hukum itu bukan hanya kumpulan pasal kaku di atas kertas, tapi lahir dari kehidupan sosial kita sehari-hari. Artinya, hukum itu produk sosial, hasil dari interaksi antar individu, antar kelompok, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Emil Durkheim, salah satu tokoh sosiologi, pernah menekankan bahwa hukum adalah cerminan solidaritas sosial. Dalam bukunya The Division of Labor in Society 1893, Durkheim menjelaskan bahwa hukum muncul untuk menjaga keteraturan dan solidaritas agar masyarakat tetap seimbang. Jadi, hukum bukan hanya alat untuk menghukum, tapi juga alat untuk menyatukan. Dalam praktiknya, sosiologi hukum menyoroti bagaimana aturan-aturan dibuat, diterapkan, dan dipatuhi. Misalnya, kenapa orang patuh pada aturan lalu lintas? Bukan hanya karena takut ditilang, tapi juga karena ada kesadaran bahwa aturan itu menjaga keselamatan bersama. Itulah yang disebut ketertiban sosial keadaan, di mana ada keteraturan dan stabilitas. Karena norma-norma sosial dan hukum dijalankan. Lawrence Friedman dalam bukunya Law and Society 1977 juga mengatakan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari budaya dan struktur sosial masyarakat. Jadi, kalau kita ingin memahami hukum, kita harus melihat konteks sosialnya. Siapa yang membuat aturan? Siapa yang diatur? Dan bagaimana aturan itu diterapkan? Nah, peran sosiologi hukum di sini penting. Pertama, ia membantu kita memahami kenapa masyarakat patuh atau melanggar hukum. Kedua, ia bisa menjelaskan dampak sosial dari pelanggaran hukum. Misalnya, jika banyak orang melanggar aturan pajak, yang rugi bukan hanya negara, tapi juga masyarakat luas karena pelayanan publik jadi terganggu. Selain itu, sosiologi hukum juga berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Kita semua ingin bebas, tapi kebebasan itu punya batas, supaya tidak merugikan orang lain. Seperti kata Satjipto Raharjo, tokoh hukum Indonesia, hukum itu seharusnya tidak hanya dilihat sebagai teks yang kaku, tapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kebahagiaan bersama. Jadi, kesimpulannya, sosiologi hukum membantu kita melihat hukum, bukan sekadar aturan, tapi sebagai bagian dari kehidupan sosial yang selalu berubah. Dengan cara pandang ini, kita bisa lebih bijak menghadapi masalah hukum, menyelesaikan konflik, dan tetap menjaga ketertiban sosial.